Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Setelah Raja Salomo selesai membangun rumah ibadah Tuhan, ia menyimpan di dalam gudang-gudang rumah itu semua perak, emas,
dan barang-barang lain yang telah dipersembahkan oleh Daud ayahnya kepada Tuhan. Peti perjanjian Tuhan dibawa ke rumah Tuhan. Setelah itu Raja Salomo menyuruh semua pemimpin suku dan kaum dari bangsa Israel berkumpul di Yerusalem untuk memindahkan peti perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud, ke rumah Tuhan. Maka datanglah mereka semua pada hari raya Pondok Daun. Setelah semua pemimpin itu berkumpul, orang-orang Lewi mengangkat peti perjanjian itu dan membawanya ke rumah Tuhan. Kemah Tuhan serta semua perlengkapannya dipindahkan juga ke rumah Tuhan oleh para imam dan orang Lewi. Raja Salomo dan seluruh rakyat Israel berkumpul di depan peti perjanjian itu, lalu mempersembahkan kepada Tuhan domba dan sapi yang tak terhitung banyaknya. Setelah itu, para imam memasukkan peti perjanjian itu ke dalam rumah Tuhan dan meletakkannya di bawah patung kerub di dalam ruang Maha Suci. Sayap patung-patung itu terbentang menutupi peti itu dan kayu-kayu pengusungnya. Kayu pengusung itu panjang sekali, sehingga ujung-ujungnya terlihat dari depan ruang Maha Suci, tapi tidak terlihat dari luar. Sampai hari ini, kayu-kayu itu masih di situ. Di dalam peti perjanjian itu tidak ada sesuatu pun kecuali 2 lempeng batu. Batu-batu itu telah dimasukkan ke situ oleh Musa di Gunung Sinai ketika Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel pada waktu mereka dalam perjalanan dari Mesir ke negeri Kanaan. Keagungan Tuhan. Semua imam yang ada di situ dari semua kelompok telah mempersiapkan diri untuk upacara itu. Semua penyanyi dan pemain musik dalam suku Lewi, yaitu Asaf, Heman, Jedutun, dan seluruh anggota kaum mereka, memakai pakaian dari kain lenan. Orang-orang Lewi itu berdiri di sebelah timur mezbah dengan memegang simbal dan kecapi. Bersama mereka ada 120 orang imam yang meniup trompet. Nyanyian para biduan berpadu dengan iringan musik trompet, simbal, dan alat musik lain. Inilah kata-kata pujian yang mereka nyanyikan untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Kasihnya kekal abadi. Pada waktu para imam keluar dari rumah Tuhan itu, tiba-tiba rumah itu penuh dengan cahaya kehadiran Tuhan, sehingga mereka tidak dapat meneruskan upacara ibadah. Pidato Raja Salomo kepada rakyat. Raja Salomo berdoa, "Ya Tuhan, Engkau lebih suka tinggal dalam kegelapan awan. Kini kubangun bagimu gedung yang megah untuk tempat tinggalmu selama-lamanya.
Setelah berdoa, raja berpaling kepada seluruh rakyat yang sedang berdiri di situ. Lalu ia memohonkan berkat Allah bagi mereka. Ia berkata, "Dahulu Tuhan telah berjanji kepada ayahku Daud begini, sejak aku membawa umatku keluar dari Mesir sampai pada hari ini, di negeri Israel tidak ada satu kota pun yang kupilih menjadi tempat di mana harus dibangun rumah untuk tempat ibadat kepadaku. Dan tidak seorang pun yang kupilih untuk memimpin umatku Israel. Tetapi sekarang aku memilih Yerusalem sebagai tempat ibadah kepadaku. Dan engkau, Daud, kupilih untuk memerintah umatku. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang sudah menepati janjinya itu." Selanjutnya Salomo berkata, "Ayahku Daud telah merencanakan untuk membangun rumah tempat ibadah kepada Tuhan Allah Israel." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Maksudmu itu baik, tetapi bukan engkau, melainkan anakmu lah yang akan membangun rumahku itu. Sekarang Tuhan telah menepati janjinya. Aku telah menjadi raja Israel menggantikan ayahku. Dan aku telah pula membangun rumah untuk tempat ibadah kepada Tuhan Allah Israel. Di dalam rumah Tuhan itu telah aku sediakan tempat untuk peti perjanjian yang berisi batu perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel." Doa Salomo. Salomo telah membuat panggung perunggu di tengah-tengah halaman rumah Tuhan. Panjangnya dan lebarnya 2,2 meter dan tingginya 1,3 meter. Di hadapan rakyat yang hadir, Salomo menaiki panggung itu dan berdiri menghadap mezbah. Semua orang dapat melihatnya. Kemudian ia berlutut, lalu mengangkat kedua tangannya serta menadahkannya ke langit dan berkata, "Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi tak ada yang seperti Engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu yang setia dan taat. Dengan sepenuh hati kepadamu, Engkau telah menepati janjimu kepada ayahku Daud. Apa yang kau janjikan itu sudah kau laksanakan hari ini. Engkau juga telah berjanji kepada ayahku bahwa kalau keturunannya sungguh-sungguh taat kepada hukum-hukummu seperti dia, maka untuk selama-lamanya seorang dari keturunannya akan memerintah sebagai raja di Israel. Sekarang, ya Tuhan Allah Israel, tepatilah juga semua yang telah kau janjikan kepada ayahku Daud, hamba-Mu itu. Tetapi, ya Allah, sungguhkah Engkau sudi tinggal di bumi ini di antara manusia? Langit seluruhnya pun tak cukup luas untukmu. Apalagi rumah ibadat yang kubangun
ini, ya Tuhan Allahku, aku hamba-Mu, namun dengarkanlah kiranya doaku dan kabulkanlah permohonanku. Semoga siang malam Engkau melindungi rumah ini yang telah Kau pilih sebagai tempat ibadat kepadamu. Semoga dari tempat kediaman-Mu di surga Engkau mendengar dan mengampuni aku serta umat Israel, umatku itu, apabila kami menghadap rumah itu dan berdoa kepadamu. Apabila seseorang dituduh bersalah terhadap orang lain dan dibawa ke mezbah-Mu di dalam rumah-Mu ini untuk bersumpah bahwa ia tidak bersalah, ya Tuhan, hendaklah Engkau mendengarkan di surga dan memutuskan perkara hamba-hambamu ini. Hukumlah yang bersalah dan bebaskanlah yang tidak bersalah. Apabila umat-Mu Israel dikalahkan oleh musuh-musuhnya karena mereka berdosa, lalu menyesal dan menghormati Engkau lagi sebagai Tuhan, kemudian datang ke rumah-Mu ini serta berdoa memohon ampun kepadamu, semoga Engkau mendengarkan mereka di surga. Semoga Engkau mengampuni dosa umat-Mu itu dan membawa mereka kembali ke negeri yang telah Kau berikan kepada mereka dan kepada keluarga mereka. Apabila umat-Mu berdosa kepadamu dan Engkau menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan, lalu mereka bertobat dari dosa mereka dan menghormati Engkau sebagai Tuhan, kemudian menghadap ke rumah-Mu ini serta berdoa kepadamu, ya Tuhan di surga, dengarkanlah mereka dan ampunilah dosa-dosa hamba-Mu umat Israel. Ajarlah mereka melakukan apa yang benar. Setelah itu, ya Tuhan, turunkanlah hujan ke negeri-Mu ini, negeri yang Kau berikan kepada umat-Mu untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Apabila negeri ini dilanda kelaparan atau wabah, atau tanaman-tanaman dirusak oleh angin panas, atau serangga belalang, atau apabila umat-Mu diserang musuh atau diserang penyakit, semoga Engkau mendengarkan doa mereka. Kalau dari antara anak umat-Mu Israel ada yang dengan bersedih hati berdoa kepadamu sambil menengadahkan tangannya ke atas rumah-Mu ini, kiranya Engkau di dalam kediaman-Mu di surga mendengar serta mengampuni mereka. Hanya Engkaulah yang mengenal isi hati manusia. Sebab itu, perlakukanlah setiap orang setimpal perbuatan-perbuatannya, supaya umat-Mu tak takut dan taat kepadamu
selama mereka tinggal di negeri yang kau berikan kepada leluhur kami. Apabila seorang asing di negeri yang jauh mendengar tentang keagungan dan kekuatanmu, dan bahwa engkau selalu siap untuk menolong, lalu ia datang di rumahmu ini untuk berdoa kepadamu, semoga dari kediamanmu di sorga engkau mendengarkan doanya dan mengabulkan permintaannya. Dengan demikian, segala bangsa di seluruh dunia mengenal engkau dan taat kepadamu seperti umatmu Israel. Mereka akan mengetahui bahwa rumah yang kubangun inilah tempat untuk beribadat kepadamu. Apabila engkau memerintahkan umatmu untuk pergi berperang melawan musuh, lalu dimanapun mereka berada, mereka menghadap ke kota pilihanmu ini dan berdoa ke arah rumah ini yang telah kubangun untukmu, semoga di surga engkau mendengarkan doa mereka itu dan memberikan kemenangan kepada mereka. Apabila umatmu berdoa kepadamu, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, lalu karena kemarahanmu kau biarkan mereka dikalahkan oleh musuh dan dibawa sebagai tawanan ke suatu negeri yang jauh atau dekat. Semoga engkau mendengarkan doa mereka jikalau di negeri itu mereka meninggalkan dosa mereka dan berdoa kepadamu sambil mengaku bahwa mereka telah berdoa dan berbuat jahat. Dengarkanlah doa mereka ya Tuhan. Jikalau di negeri itu mereka dengan ikhlas dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa mereka dan berdoa kepadamu sambil menghadap ke negeri ini yang kau berikan kepada leluhur kami, ke arah kota pilihanmu dan rumah ibadat yang telah kubangun untukmu ini, maka dari kediamanmu di surga hendaklah engkau mendengar doa mereka dan mengasihani mereka. Ampunilah semua dosa umatmu. Kini ya Allahku, perhatikanlah kami dan dengarkanlah dosa-dosa yang disampaikan kepadamu dari tempat ini. Bangkitlah sekarang ya Tuhan Allah, dan bersama dengan peti perjanjian
yang melambangkan kuasamu. Hendaklah engkau memasuki rumahmu ini dan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Berkatilah segala pekerjaan imam-imammu dan semoga seluruh umatmu berbahagia karena engkau baik kepada mereka. Allah, bangunlah. Allah, janganlah kau tolak raja yang telah kau pilih ini. Ingatlah akan kasih-Mu kepada Daud, hamba-Mu. Kini, ya Allahku, perhatikanlah kami dan dengarkanlah doa-doa yang disampaikan kepadamu dari tempat ini. Bangkitlah sekarang ya Tuhan Allah, dan bersama dengan peti perjanjian yang melambangkan kuasa-Mu itu, hendaklah engkau memasuki rumah-Mu ini dan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Berkatilah segala pekerjaan imam-imam-Mu, dan semoga seluruh umat-Mu berbahagia karena engkau baik kepada mereka. Tuhan Allah, janganlah kau tolak raja yang telah kau pilih ini. Ingatlah akan kasih-Mu kepada Daud, hamba-Mu. Peresmian rumah Tuhan. Pasal yang ke-7. Setelah Raja Salomo selesai berdoa, api turun dari langit membakar kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu cahaya kehadiran Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu, sehingga para imam tak dapat memasukinya. Ketika rakyat Israel melihat api turun dari langit dan cahaya kehadiran Tuhan memenuhi rumah Tuhan, mereka tersungkur di lantai lalu menyembah serta memuji Allah, karena Ia baik dan kasih-Nya kekal abadi. Setelah itu, Raja Salomo dan semua orang yang berkumpul di situ mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Untuk kurban perdamaian, Salomo mempersembahkan 22.000 sapi dan 120.000 domba. Demikianlah raja dan seluruh rakyat mengadakan upacara penyerahan rumah ibadah itu kepada Tuhan. Para imam berdiri pada tempat yang ditetapkan bagi mereka, berhadapan dengan orang Lewi yang memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang dibuat oleh Raja Daud, sambil menyanyikan nyanyian kasih-Nya kekal abadi sesuai dengan anjuran Daud. Para imam meniup trompet sementara seluruh rakyat berdiri. Lalu bagian tengah dari peralatan yang di depan rumah ibadat itu diserahkan Salomo kepada Tuhan. Kemudian ia mempersembahkan di situ kurban bakaran, kurban gandum dan lemak binatang untuk kurban perdamaian. Semua itu dipersembahkannya di situ karena mezbah perunggu yang telah dibuatnya terlalu kecil untuk semua persembahan itu.
Salomo dan seluruh umat Israel mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Sangat besar jumlah orang yang berkumpul untuk perayaan itu. Mereka datang dari daerah sejauh jalan Hamat di utara sampai ke perbatasan Mesir di selatan. 7 hari lamanya mereka berkumpul untuk upacara peresmian Mezbah Tuhan. Kemudian 7 hari lagi untuk perayaan Pondok Daun. Pada hari terakhir diadakan perayaan penutupan. Dan keesokan harinya, pada tanggal 23 bulan 7, Salomo menyuruh orang-orang itu pulang. Mereka gembira atas semua yang baik yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel umatnya, kepada Daud dan kepada Salomo. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo. Setelah Salomo berhasil menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan istana raja sesuai dengan rencananya, Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya pada waktu malam. Tuhan berkata kepadanya, "Doamu sudah kudengar, dan aku menerima rumah ini sebagai tempat yang khusus untuk mempersembahkan kurban bagiku. Apabila aku tidak menurunkan hujan, atau aku mengirim belalang untuk menghabiskan hasil bumi, atau mendatangkan wabah penyakit atas umatku, lalu umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri dan berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatannya mereka yang jahat, maka dari surga aku mendengar doa mereka. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali. Aku akan terus memperhatikan rumahku ini dan siap mendengar semua doa yang dipanjatkan dari tempat ini. Semuanya itu akan kulakukan karena tempat ini telah kupilih dan kuhususkan menjadi tempat ibadat kepadaku untuk selama-lamanya. Aku akan memperhatikannya dan melindunginya sepanjang masa. Jikalau engkau seperti Daud ayahmu, hidup menurut kehendakku dan taat kepada hukum-hukumku, serta melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menepati janjiku kepada ayahmu Daud, bahwa selama aku ada seorang dari keturunannya yang menjadi raja di Israel. Tetapi kalau engkau dan rakyatmu melanggar hukum-hukum dan perintah-perintahku, serta menyembah ilah-ilah lain, maka aku akan mengeluarkan kamu dari negeri yang telah kuberikan kepadamu. Aku juga akan meninggalkan rumah ini yang telah kau tetapkan menjadi tempat ibadat kepadaku. Di mana-mana rumah ini akan dihina dan ditertawakan. Rumah ibadat ini sekarang sangat dihormati, tapi pada waktu itu setiap orang yang lewat di situ akan heran melihatnya. Mereka akan berkata, "Mengapa Tuhan berbuat begitu terhadap negeri dan rumah ini?" Lalu orang akan menjawab, "Karena mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang telah mengantar leluhur mereka keluar dari Mesir,
Mereka menyembah dan bernyanyi setia kepada ilah-ilah lain. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan bencana ini atas mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan kita sudah melihat tadi bahwa doa Raja Salomo diterima oleh Tuhan dan berjanji untuk tetap melindungi dengan catatan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan apabila dia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan tinggal di rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo, dan bahkan rumah itu bisa berantakan. Untuk itu nanti saja kita lihat episode berikutnya. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.